Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya, channel YouTube Ferdi 455. Kali ini kita bakalan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membuat perintah tambah, edit, hapus ya. Ini simpan, edit, dan hapus. Ini perintahnya sudah saya taruh di notepad. Nanti untuk kalian yang pengen buat perintah dengan cepat, bisa kopikan ini. Saya akan taruh di deskripsi ya. Nah, kalau kemarin kita hanya menampilkan tabel, yaitu mengkoneksikan database, selanjutnya menampilkan tabel yang ada di dalam database pada form tersebut. Kali ini kita akan membuat edit tambah hapus pada pertemuan ke-7. Kalau yang untuk mahasiswa saya ya. Kalau di YouTube itu next dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini karena minggu lalu kita kuis, jadi edit tambah hapusnya saya skip. Nah, di pertemuan ke-7 inilah kita akan membuat perintah tersebut. Di sini untuk pertemuan kelima, kemarin kita menampilkan tabel, maka kita copy aja. Lalu buat folder baru, yaitu pertemuan ke-7, pastekan di situ. Jadi ini melanjutkan pertemuan kelima kemarin. Oke, langsung saja. Saya harap video ini tidak terlalu panjang, simple tapi paham semuanya. Nah, ini nanti tinggal kita kopas saja perintah-perintahnya, lalu kita pahami isi dalamnya. Sebentar selesai untuk yang ini, karena kita hanya edit tambah hapus ya. Nah, ini yang kemarin kita jalankan. Ini tabelnya sudah tampil. Sekarang kita fungsikan simpan terlebih dahulu. Klik 2 kali pada tombol simpan, lalu kita masukkan perintah berikut ini. Kita copy sampai sini, paste. Nah, kita perhatikan, ini adalah perintah untuk simpan data, tapi sebelum kita simpan, yaitu simpannya yang ini ya. Maka di bagian sini kita lihat pada tabel mahasiswa, ya kan, kita periksa apakah pada NIM, ya, NIM yang ada pada txt.nim itu yang ini. Ini saya rubah kemarin teksnya menjadi txt.nim untuk project sebelumnya. Nah, di sini masih menggunakan textbox 13. Maka kita rubah ini menjadi textbox 13. Untuk mahasiswa, NIM-nya apabila sama dengan data yang ada pada textbox 13 ya, teksnya yang ada pada textbox 13 ya, jika sama maka buatlah message box. Ini pertemuan awal-awal kita kemarin, buatlah semacam peringatan atau informasi bahwasanya NIM tersebut sudah ada. Jadi di awal sebelum kita simpan data, agar primary key-nya tidak ada yang sama, kita buat perintah ini. Maka NIM yang ada pada tabel, yang sudah ada pada tabel, tidak boleh kita buat baru. Lalu kita hapus ulang, lalu berikan kesempatan dia untuk input data NIM lagi di sini. Seperti itu ya. Nanti kita coba praktekkan saat menjalankan. Nah, ini data read-nya ini belum aktif. Kita buat dulu di sini. Ini dia perintahnya ya. Untuk membaca database itu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi mana yang error, txt.nim. Nah, ini sama ini. Kita copy aja biar cepat. Paste. Maka kita hapus data yang ada dalam txt.nim tadi karena datanya sudah ada di tabel atau di dalam database kita. Lalu kita fokuskan kembali pada NIM tersebut, berikan kesempatan admin untuk mengisi ulang NIM-nya. Selain itu, ya, kita NIM ini juga oke. Kita sesuaikan dengan textbox kita ya untuk yang NIM. Jika dia kosong, maka berikan penjelasan bahwasanya NIM tersebut masih kosong. Lalu kita pastikan di sini lagi nama textbox-nya untuk NIM kita hapus dan kita fokuskan lagi pada textbox NIM.
Selain itu, nah kalau name-nya sudah sesuai, tidak ada yang redundansi atau tidak ada yang sama dengan primary key yang ada di dalam, lalu NIM-nya juga sudah diisi oleh admin, tidak kosong lagi, maka barulah kita izinkan dia untuk insert, masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Nah, ini kita cek juga, sama nggak dengan tabel kita yang sebelumnya. Tabel saya mahasiswa, ini yang sering error kalau nggak sama ya. Oke, kita lihat di sini. Tabelnya mahasiswa sama, masukkan kepada tabel mahasiswa yang mana NIM, nama, dan alamat. NIM, nama, dan alamat, yaitu NIM diambil dari data txt NIM. Nah, ini salah. Saya menggunakan textbox 13. Lalu nama diambil dari, ini sama nih, textbox 14 dan textbox 15. Kita paste aja deh yang tadi. Textbox 14, push, dan textbox 15. Masukkan NIM, nama, alamat pada textbox 13, 14, dan 15. Jika sesuai, kita masukkan dan refresh ulang. Ambil data kita refresh biar tampil ulang datanya. Lalu bersih. Oh sorry, yang ini. Lalu message box. Ini sama lah ini ya, pertemuan awal kita. Maka tahu ini fungsinya untuk apa? Menampilkan pesan bahwasanya data telah tersimpan dan bersihkan. Bersih ini fungsinya untuk mengosongkan semua teks yang ada di sini. Ya, bersihkan untuk mengosongkan teks yang ada di sini. Namun karena saya belum membuat variabelnya, maka dia masih error. Kita buat dulu di atas. Untuk pembuatannya itu bebas, kalian boleh di sini, boleh di sini ya. Bersih. Oke. Namanya tadi textbook 13 ya. Dot clear. Tutup. Lalu nah ini biar cepat kopas aja. Ini 14, yang ini 15. Gini ya. Kita lihat ke bawah. Bersih, masih nggak sesuai. Coba kita hapus. Kemungkinan tulisannya berbeda. Bersih. Oh, berasih yang saya buat tadi ya. Berasih, berarti saya salah buat di atas. Variabelnya. Variabel ini bebas ya namanya. Sesuai dengan senyamannya kalian. Boleh void bersih banget, bersih semua, itu bebas. Sesuai kebutuhan kalian. Oke, bersih. Nah, kita panggil. Oke, kalau sudah, kita coba jalankan. Start. Oke, ada yang error. No. Ingat kalau ada yang error, kita klik no. Lalu kita lihat errornya, ada apakah ini? Klik 2 kali. Oke, buka kurungnya ada yang ada yang kurang aktif. Oke, kita cari dulu di atas pembuka. Tutup kurung kurawal. Oh iya. Yang if-nya ini ya belum kita tutup ya. Jalankan. Kita coba simpan data di sini. Isi data basing. Simpan. Oke, sudah berhasil. Artinya tombol simpan sudah berhasil. Mudah ya? Nanti kalian bisa kopas aja ini, lalu sesuaikan dengan tabel, lalu database kalian, dan isi field-fieldnya selesai. Seperti itu ya. Lalu peraturan-peraturan di dalamnya, peraturannya seperti ini ya. Message box juga sudah ada, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membuat perintah untuk hapus. Klik 2 kali di tombol hapus. Enter. Kita kopas lagi. Ini dia untuk perintah hapus. Copy. Paste.
Sekarang kita sesuaikan. Oke. Kita baca dulu untuk ini ya, integer dan string ini saya buat variabel. Karena untuk yang baris BRS ini membaca untuk data pertama dan kodenya ini. Ya. Ini untuk baris. Untuk baris ini seperti ini loh. Nah, seperti ini. Ini baris namanya. Oke. Terus yang ini kode itu membaca data pertama. 0 itu data pertama ya, nilai pertama. Berarti nilai pertama itu baris ini, gitu kan, yang sedang kita fokuskan. Nilai pertamanya ini. Seperti itu. Ini kedua, ini pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau di database itu dimulai dari 0. Jadi, untuk perintah selanjutnya ini, kenapa ada if? Karena seperti yang kita buat kemarin, message box di pertemuan sebelumnya, itu ada oke dan cancel. Artinya kalau oke kita yes, kita hapus. Kalau tidak, maka tidak jadi dihapus gitu ya, cancel. Nah, di sini message box-nya saya buat apakah name dengan kode, kita baca ini ya, apakah name dengan kode sekian-sekian ingin dihapus, lalu ada message box. Iya atau tidak. Kalau ya dihapus, jalanlah ke sini. Kalau tidak, maka dia akan ketutup. Seperti itu. Nah, kalau kalian ingin membuat perintah lagi di bawah sini bisa juga. Else gitu ya. Else buat message box lagi, data tidak jadi dihapus. Itu boleh. Itu ada di pertemuan ketiga kalau nggak salah untuk message box ya. Pertemuan sebelumnya. Ada juga di video tutorial saya ini. Oke, kalau pilih oke, maka hapus data mahasiswa yang mana NIM-nya dari kode tersebut. Nah, jadi kita pilih NIM yang tadi berapa, ya kan? Lalu dihapus dan refresh. Ini refresh, ambil data ya. Dan berikan message box kalau sudah berhasil, data sudah terhapus. Coba kita jalankan. Klik 1212. Hapus. Nah, ini tampil ya 12321 ini menampilkan data pertamanya di sini. Apakah ingin dihapus? Kalau cancel tidak jadi dihapus. Tapi kalau oke, maka ada message box data telah terhapus. Selesai.